akhirnya menuntaskan janjinya. Mereka menghantam Israel dengan serangan besar, bukan lewat peringatan diplomatik atau tekanan politik, tetapi melalui rentetan rudal balistik yang mengguncang kawasan. Pertanyaannya, bagaimana Iran mampu membuat salah satu sistem pertahanan paling kuat di Timur Tengah kewalahan? Jawabannya ada pada arsenal rudal mereka yang disusun dalam beberapa lapisan. Setiap lapisan punya fungsi, jangkauan, daya rusak, dan tingkat ancaman yang berbeda. Di video ini, kita akan membedah satu persatu tir rudal balistik Iran yang disebut-sebut telah mengguncang Israel. Di lapisan paling dasar, tulang punggung kekuatan rudal Iran bertumpu pada Fateh 110 dan varian lanjutannya, Zolfaghar. Ini adalah lini rudal jarak pendek yang menandai perubahan besar dalam doktrin militer Teheran. Iran tidak lagi hanya mengandalkan daya ledak, tetapi mulai mengedepankan presisi. Dengan bahan bakar padat, rudal ini bisa disiapkan dan diluncurkan dalam hitungan menit tanpa proses panjang. Hulu ledaknya berada di kisaran 450 hingga 600 kg dengan jangkauan sekitar 300 sampai 700 km. Sistem pemandu GEPS dan IAINS membuat akurasinya diklaim mampu mencapai radius di bawah 10 meter. Rekam jejak tempurnya mulai terlihat pada Juni 2017 ketika 6 rudal Zolfaghar ditembakkan ke markas ISIS di Deir ez-Zor, Suriah dari jarak sekitar 700 km. Serangan itu menjadi pembuktian pertama Iran dalam operasi rudal lintas batas. Kemampuan ini kembali diuji pada Oktober 2018 saat Fateh 110 digunakan untuk menghantam pertemuan petinggi ISIS yang dikaitkan dengan serangan di Ahvaz. Namun, momen paling besar terjadi pada Januari 2020. Sebagai respons atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, Iran menembakkan 16 rudal Fateh ke pangkalan udara Ain al-Asad di Irak, tempat sekitar 1.500 tentara Amerika Serikat ditempatkan. Seluruh rudal disebut menghantam target tanpa satu pun berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Amerika. Dampaknya tidak kecil. Sebanyak 110 tentara AS dilaporkan mengalami cedera otak traumatis dan Pentagon dipaksa meninjau ulang kalkulasi pertahanannya di kawasan tersebut. Tir pertama ini kemudian ditutup oleh EMAD, rudal balistik pertama Iran yang mengintegrasikan teknologi Maneuverable Reentry Vehicle atau MARV. Teknologi ini memungkinkan hulu ledak bermanuver di fase akhir penerbangan, memutus pola parabola tradisional, dan membuat radar lawan lebih sulit memprediksi titik hantaman. Masuk ke Tier 2, Iran mulai bermain di level yang lebih agresif. Lapisan ini dirancang untuk menekan dan merusak efektivitas sistem Patriot. Salah satu nama utamanya adalah Khaybar-Shekan. Rudal berbahan bakar padat ini memiliki bobot sekitar 6,3 ton, dengan jangkauan mencapai 1.400 km. Hulu ledaknya berada di kisaran 550 kg. Yang membuatnya berbahaya bukan hanya jaraknya, tetapi juga cara peluncurannya. Khaybar-Shekan dapat ditempatkan di atas sasis truk komersial biasa, sehingga jauh lebih sulit dideteksi sebelum ditembakkan. Fitur paling mematikan dari rudal ini adalah teknologi EMARV. Di fase akhir penerbangan, hulu ledaknya bisa melakukan manuver ekstrem untuk mengecoh radar dan sistem pencegat musuh. Debut besarnya muncul dalam Salvo 181 rudal pada Oktober 2024
sebelum kemudian digunakan lebih luas dalam Operation True Promise dan serangan 7 Juni 2026. Khaibar Shekan tidak berdiri sendiri. Ia ditemani oleh Haj Qasem, rudal 2 tahap berbahan bakar padat yang memiliki kecepatan terminal sangat tinggi. Berikutnya adalah Tier 3. Inilah lapisan yang menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan udara paling mutakhir Israel, termasuk Arrow 3. Salah satu senjata utamanya adalah Khorram Shahr 4. Rudal berbahan bakar cair ini membawa hulu ledak raksasa seberat 1.500 kg, sekitar 3 kali lipat dari daya ledak bom Tomahawk AS. Dengan kekuatan sebesar itu, rudal ini diklaim mampu meratakan gedung berlantai 10. Akurasinya disebut mencapai CEP 30 meter. Pada 18 Maret 2026, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGEC menggempur Ramat Gan menggunakan Khorram Shahr 4 yang dilengkapi teknologi multi hulu ledak. Teknologi ini memaksa radar lawan menghadapi beberapa objek sekaligus dari satu peluncuran tunggal. Namun, senjata paling radikal di tier ini adalah Fatah 1. Dalam perang 12 hari pada Juni 2025, rudal ini disebut melesat hingga Mach 15 dan memangkas waktu tempuh dari Iran ke Israel menjadi kurang dari 7 menit. Fatah 1 dirancang untuk bermanuver tajam pada fase terminal, sehingga mampu mengacaukan kalkulasi Arrow 3 dan membuat rudal pencegat bergerak ke koordinat yang salah. Kekhawatiran Barat semakin besar setelah muncul Fatah 2 yang mengintegrasikan teknologi Hypersonic Glide Vehicle atau HAGEV. Berbeda dari lintasan balistik konvensional, Fatah 2 tidak hanya naik dan turun mengikuti pola parabola. Rudal ini meluncur dan bermanuver di atmosfer selama fase tengah penerbangan. Pola geraknya yang sulit diprediksi membuat doktrin pertahanan Israel dan Amerika Serikat harus dihitung ulang. Sampai saat ini, belum ada sistem pertahanan di dunia yang terbukti mampu mencegat teknologi HGV secara konsisten. Oh my God. Penggunaan arsenal rudal Iran tidak terjadi dalam satu malam. Garis waktunya menunjukkan bagaimana Teheran terus membangun tekanan dan mengubah cara dunia melihat perang rudal modern. Jejak awalnya terlihat pada Juni 2017, ketika 6 rudal Zolfaghar ditembakkan ke Suriah sebagai operasi rudal lintas batas pertama Iran. Pada Januari 2020, Iran meningkatkan level serangannya dengan menembakkan 16 rudal Fateh ke pangkalan Amerika Serikat di Irak. Serangan itu disebut berhasil mengenai target dengan tingkat kegagalan pencegatan 0%. Eskalasi besar kemudian pecah setelah pembunuhan Nasrallah. Iran meluncurkan salvo 181 rudal balistik, termasuk debut tempur Fatah 1 yang berhasil menembus sebagian ruang udara Israel. Konflik kemudian melebar menjadi perang skala penuh dalam 12-day war. Pada fase ini, Teheran meluncurkan 525 rudal balistik dan 1.000 drone bunuh diri secara serentak untuk melumpuhkan 12 situs strategis. Dalam serangan itu, Iran juga menggunakan teknologi multi hulu ledak untuk menguras kapasitas radar dan sistem pencegat lawan. Memasuki tahun 2026, intensitas serangan tidak mereda. Meskipun aliansi Israel dan Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan 75% peluncur Iran, rudal-rudal Teheran tetap menghantam Ramat Gan dan wilayah utara Israel.
Puncaknya terjadi pada 7 Juni 2026 ketika serangan 2 gelombang menghancurkan pangkalan udara Ramat David hanya 2 bulan setelah gencatan senjata April disepakati. Dimensi paling berbahaya dari konflik ini adalah cara Iran memperlakukan medan perang sebagai laboratorium data jangka panjang. Setiap salvo rudal yang ditembakkan ke Israel bukan hanya aksi penghancuran. Bagi Teheran, itu juga merupakan operasi intelijen taktis. Iran mempelajari pada ketinggian berapa radar Arrow 3 mulai mengunci target. Mereka menghitung berapa jumlah proyektil yang dibutuhkan untuk menjenuhkan sistem pertahanan lawan. Mereka juga mencatat di titik mana Fatah 1 berhasil menembus barikade pencegatan. Data nyata dari medan perang ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan serangan berikutnya. Setiap gelombang ofensif menjadi uji lapangan yang tidak bisa digantikan oleh simulasi komputer manapun. Ironisnya, Israel secara tidak langsung membayar riset militer Iran ini dengan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban di pihaknya sendiri. Karena itu, program rudal Iran tidak berhenti. Ia terus berevolusi, membangun arsenal masa depan berdasarkan cetak biru pertempuran yang sedang terjadi hari ini. Kunci keunggulan Iran tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada kalkulasi ekonomi perang. Biaya produksi satu Khaybar Shekan diperkirakan hanya sekitar 3 hingga 5 juta dolar. Angka itu setara dengan biaya satu rudal pencegat Arrow 3 milik Israel. Namun, disinilah Iran memainkan perang yang berbeda. Iran unggul dalam kecepatan produksi bawah tanah. Pengiriman 1.000 ton sodium perchlorat pada Februari 2025 memberi Teheran bahan baku untuk merakit sekitar 260 rudal Khaybar Shekan. Setiap rudal multi hulu ledak yang ditembakkan memaksa Israel menghabiskan beberapa interseptor sekaligus. Dengan kata lain, Iran tidak harus selalu memenangkan pertempuran fisik secara langsung. Mereka cukup membuat biaya pertahanan lawan membengkak lebih cepat daripada kemampuan musuh untuk mengisi ulang persenjataan. Yang membuatnya lebih mencengangkan, lompatan teknologi ini muncul di bawah tekanan sanksi selama 4 dekade. Iran bertahan melalui 3 strategi utama. Pertama, reverse engineering agresif terhadap senjata musuh yang jatuh, termasuk bom pintar GBU-57 di Zanjan pada April 2026. Kedua, penyelundupan komponen penting melalui perusahaan perantara dari China dan Korea Utara. Ketiga, inovasi domestik yang melahirkan sistem MARV secara mandiri. Sanksi internasional yang dimaksudkan untuk melemahkan Iran justru berubah menjadi katalis bagi kemandirian militernya. Dari rangkaian fakta tersebut terlihat beberapa paradoks besar dalam konflik ini. Pertama, pengiriman 1.000 ton sodium perklorat ke Bandar Abbas pada Februari 2025 menunjukkan bahwa Teheran telah menimbun bahan bakar roket padat dalam jumlah besar jauh sebelum perang pecah. Jumlah itu disebut cukup untuk merakit sekitar 260 Khaybar Shekan dalam waktu relatif cepat. Kedua, integrasi teknologi multi hulu ledak membuat sistem pertahanan Israel harus menembakkan beberapa rudal pencegat hanya untuk menghadapi satu proyektil. Dampaknya, stok interseptor terkuras jauh lebih cepat. Ketiga,
Penggunaan sasis truk komersial beroda 10 sebagai peluncur Khaybar Shekan membuat Iran tidak lagi bergantung pada silo permanen. Truk-truk ini bisa menyamar di area urban, menembak dalam hitungan menit, lalu berpindah sebelum sempat dinetralkan. Keempat, klaim Operation Epic Fury yang menyebut 75% peluncur Iran berhasil dihancurkan justru dipatahkan oleh serangan 2 gelombang pada 7 Juni 2026. Intelijen AS pada akhirnya mengakui bahwa Iran mampu membangun kembali kekuatan militernya jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Lalu, seperti apa masa depan kawasan ini? Setidaknya ada 3 skenario yang bisa dipetakan. Skenario pertama adalah tercapainya kesepakatan nuklir baru. Dalam skenario ini, Iran setuju membatasi pengayaan uranium dan uji coba rudal. Amerika Serikat dan Israel dapat menjual hasil ini sebagai kemenangan taktis jangka pendek. Skenario kedua, diplomasi buntu dan konflik sporadis terus berlanjut. Iran akan tetap meluncurkan rudal untuk mengumpulkan data tempur nyata sambil memasukkan generasi Fatah II ke inventaris operasionalnya. Jika ini terjadi, celah teknologi pencegatan Israel bisa semakin menyempit dalam 5 tahun ke depan. Skenario ketiga adalah pilihan paling berisiko. Amerika Serikat atau Israel dapat meluncurkan operasi udara dan bawah tanah secara khusus. Targetnya bukan lagi peluncur di permukaan, tetapi langsung menuju pabrik bahan bakar, fasilitas riset dan pengembangan, serta hulu rantai pasok rudal Iran. Nah, dari semua rudal yang sudah kita bahas, mulai dari Khaybar Shekan yang sulit dilacak, Khorramshahr dengan daya ledak masif, sampai Fatah I yang melesat dalam kecepatan hipersonik. Mana yang menurutmu paling mengubah keseimbangan perang ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.